Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nurmalasari dari kelas I3A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah analisis data untuk TI, yaitu pada lab 7, yang dimana kita di sini ada langkah-langkah tugasnya. Jadi di sini di lab 7 ini data visualization. Nah, jadi kita sudah ada data setnya, yaitu telco customer card, yaitu udah diberikan oleh Bu Dian. Ini seperti ini datanya, kita bisa lihat. Kita buka dulu. Nah, ini adalah datanya. Di sini ada variabel customer, gender, senior, citizen, partner, dependent, tenor, lalu ada total charge, total monthly charge, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, pada lab ini kita ini bakal mengeksplorasi dan menginterpretasikan data menggunakan berbagai bentuk visualisasi eksploratif, statistik, dan interaktif untuk memahami pola pelanggan dan faktor penyebab CAR-nya. Nah, jadi di sini kita bakal pakai file Python-nya di Google Colab. Ini nama filenya. Nah, lalu pada tahap yang pertama, kita ini bakal pengenalan dan persiapan, yang dimana kita bakal import library-nya, yaitu Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan Plotly. Dan kita bakal unggah datasetnya juga, dan menampilkan 5 baris pertama data dan berisi tipe datanya, dan nilai kosongnya, dan variabel pentingnya, kayak monthly charge, total charge, kontrak, dan char. Oke. Nah, di sini kita ini bakal import dulu filenya. Ini kita buka. Oke. Nah, lalu sebentar. Nah, lalu kalau udah kita bisa jalanin aja. Yang pertama ini import library-nya, lalu ini ada kita unggah datasetnya. Kita bakal menampilkan 5 baris pertama, info datasetnya, kayak tipe data dan nilai kosongnya, jumlah nilai per kolom, dan ini adalah variabel pentingnya. Kita running. Dan ini adalah hasilnya. Nah, jadi ini adalah 5 baris pertamanya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada 5 baris dan 21 kolom. Lalu selanjutnya ada info datasetnya. Ini adalah tipe datanya. Dan ini di sini ada nilai kosongnya juga. Kita bisa lihat di sini. Dan ini ada variabel pentingnya kayak tenor, monthly charge, total charge, kontrak, dan char. Seperti itu. Ini pada tahap yang pertama. Kita lanjut pada tahap yang kedua, yang dimana ini pembersihan dan penyiapan data. Dengan tujuan memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap divisualisasikan. Nah, jadi nanti di tahap ini kita ini bakal melihat identifikasi nilai kosongnya atau missing value-nya, dan kita hapus sesuai konteks, lalu memastikan tipe data setiap kolom ini sudah sesuai, numerik atau kategorikal, dan menghapus baris duplikat jika ada, dan mengubah nilai kategori supaya seragam, dan menyimpan dataset bersih sebagai dasar visualisasi. Nah, jadi di sini kita lanjutin yang ke tahap kedua, yaitu kita bakal cek missing value-nya, kita bakal hapus data yang duplikat, memastikan tipe data yang sesuai, dan ubah kategorinya supaya seragam. Lalu setelah itu kita menyimpan datasetnya dan mengunduhnya. Nanti namanya menjadi ini. Nah, lalu kita running aja. Nah, kita running di sini. Kita running, ini nggak ada yang missing value, lalu nggak ada yang duplikat juga. Ini tipe data yang udah diperbaiki, ini sebelum diubah nilai kategorinya, dan ini setelah diubah nilai kategorinya.
dan dataset disimpan bersih sebagai telco customer current.csv. Nah, jadi datanya udah masuk, ini tadi udah keunduh juga. Nah, lalu selanjutnya yaitu pada tahap yang ketiga, nah ini ada warning ya. Ini bukan error tapi warning. Nah, lalu pada tahap yang ketiga kita udah pakai dataset yang bersih. Nah, jadi di tahap yang ketiga ini kita bakal visualisasi univariate, distribusi, dan outlier. Nah, jadi ini kita mengetahui karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier. Jadi untuk jenis visualisasinya tuh ada histogram. Nanti ini pakai distribusinya data numerik, yaitu multi charge, tenor, dan total charge. Dan boxplot ini mendeteksi outlier pada variabel multi charge dan total charge. Konplot atau bar chartnya ini untuk variabel kategorikal, yaitu distribusi charm dan distribusi kontrak. Dan ada pertanyaannya juga. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke collab-nya yang ada di sini. Nah, jadi kita lanjutin ya. Nah, sebentar kita lanjutin. Nah, jadi ini untuk yang histogram, teman-teman. Nah, di sini ada distribusi monthly charge. Ini monthly charge-nya yaitu dari 20 sampai 120 US dollar, dan ini frekuensinya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh bisa kita simpulin kalau pelanggan ini yang rata-rata itu dia tuh membayar 20 sampai 30 US dollar seperti itu. Nah, banyak pelanggan yang biaya bulanannya rendah seperti itu. Nah, pada biaya bulanan yang relatif tinggi, yang semakin tinggi kayak dari 120 ini, maka pelanggannya ini semakin sedikit yang membayar dengan tarif yang lebih tinggi gitu. Nah, maka dari itu distribusinya ini itu adalah miring ke kanan, yang dimana dia tuh menunjukkan sebagian besar pelanggannya ini tuh membayar biaya yang rendah hingga sedang seperti itu. Kita lanjut ke distribusi tenornya. Nah, tenor ini adalah masa berlangganannya. Kita bisa lihat di sini masa berlangganannya ya, teman-teman. Nah, di sini banyak pelanggan yang masa berlangganannya itu singkat, dan sebagian besar pelanggan ini sudah lama berlangganan. Nah, distribusinya ini miring ke kanan, yang artinya pelanggan yang baru lebih banyak daripada pelanggan yang lama. Seperti itu. Lalu kita ke distribusi yang total charge ini, kita bisa lihat di sini, ini tuh bisa disimpulkan bahwa pelanggan yang memiliki total charge yang lebih rendah, ini tuh karena meningkatnya jumlah total biayanya. Nah, distribusinya ini miring ke kanan, yang artinya lebih banyak pelanggan dengan total pembayaran yang kecil dibandingkan yang besar. Nah, di sini juga terlihat ada nilai ekstrim, yang dimana ada pelanggan yang membayar dengan tarif yang cukup tinggi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada box plot monthly charge. Nah, kita bisa lihat di sini pada grafik ini tuh dapat disimpulkan kalau distribusinya tuh cukup merata, yaitu tidak terlihat adanya outlier juga di sini. Nah, rentang biaya pelanggannya itu di antara 20 sampai 120 US dollar. Nah, dengan sebagian pelanggan ini berada di rentang menengah. Lalu selanjutnya box plot total charge, yang dimana pada grafik ini kita bisa lihat di sini bisa disimpulkan kalau pelanggan ini memiliki total charge ini di bawah 4.000. Nah, distribusinya ini miring ke kanan, yang menunjukkan kalau pelanggan ini dengan total pembayaran yang tinggi itu sedikit. Nah, kita bisa lihat di sisi kanannya ini menandakan adanya outlier, yaitu dengan pelanggan yang total charge-nya itu tuh jauh lebih besar daripada mayoritasnya. Lalu selanjutnya yaitu ada konplot atau bar chart-nya, yaitu distribusi charm. Kita bisa lihat di sini. Nah, pada grafik ini itu tuh dapat disimpulkan kalau pelanggan yang tidak charm atau 0 dan yang charm ini adalah 1, yang charm ini lebih banyak daripada yang 0. Nah,
Yang chart ini bisa kita lihat ini ada 5.000 lebih pelanggan, dan yang tidak chart itu sekitar 2.000 pelanggan, seperti itu. Nah, distribusinya itu nggak seimbang gitu, yang dimana mayoritas pelanggan ini tuh tetap berlangganan dan sebagian kecil berhenti berlangganan, seperti itu. Nah, bisa kita lanjut lagi pada distribusi kontrak. Nah, pada distribusi kontrak ini dapat disimpulkan kalau kontrak bulanannya itu ada 0 dan ini tuh yang 0 ini bulanan dan yang 1 ini adalah yang tahunan. Nah, jadi yang bulanan ini ada sekitar lebih dari 5.000 orang dan yang tahunan ini ada sekitar 2.000 orang. Nah, yang dimana menunjukkan ketidakseimbangan distribusinya, dan kita lihat di sini nggak ada outlier, seperti itu. Lalu kita pada tahap yang keempat. Di tahap yang keempat ini visualisasi bivariate atau hubungan dua variabel. Nah, jadi kita bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Nah, jadi kita jenis visualisasinya ini pakai scatter plot, box plot, dan bar chart. Nah, scatter plot ini yaitu hubungan dua variabel antara tenor dan monthly charts, dan ada box plotnya juga, yaitu monthly charts berdasarkan jenis kontrak, dan grup bar chartnya ini untuk menunjukkan proporsi pelanggan chart tiap kategori kontrak, dan ini nanti kita jelaskan ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini ini juga kita pakai data yang udah bersih. Nah, bisa kita lihat di sini hubungan tenor dan monthly charts berdasarkan chart. Nah, di sini kita bisa lihat tidak chart dan chart, ada tenornya dan monthly charts. Nah, ini kita bisa lihat di sini hubungan antara tenor dan monthly charts berdasarkan chart. Nah, chart. Nah, bisa kita lihat di sini kalau pelanggan yang baru berlangganan atau yang tenor rendah ini tuh memiliki kemungkinan churn yang lebih tinggi. Nah, terutama pada biaya bulanan yang relatif tinggi juga. Nah, sebaliknya pelanggan yang udah lama berlangganan itu cenderung tidak churn karena dia itu pelanggan yang udah lama ini memiliki loyalitas gitu. Nah, sementara itu, pola ini tuh menunjukkan pelanggan baru dengan biaya yang relatif tinggi lebih beresiko untuk churn atau berhenti berlangganan. Lalu seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan monthly charge dan berdasarkan jenis kontraknya. Nah, jadi di sini untuk jenis kontraknya tuh ada 3, month to month, 1 tahun dan 2 tahun. Nah, kita bisa lihat di sini pada 3 jenis kontrak ini, kalau pelanggan dengan kontrak month to month ini dengan beberapa pelanggan yang membayar rata-rata itu cukup tinggi. Nah, sedangkan dengan kontrak yang 1 tahun memiliki charge yang sedang, dan yang 2 tahun ini memiliki kontrak 2 tahun ini dengan biaya yang rata-rata itu rendah. Lalu selanjutnya ada proporsi pelanggan churn di tiap jenis kontrak. Nah, ini kita bisa lihat pada grafik ini tuh menunjukkan pelanggan yang churn ini berdasarkan jenis kontrak. Nah, kontrak month to month ini, pelanggan yang churn ini tuh banyak banget, yaitu di atas 45%, dan untuk yang 1 tahun ini lebih rendah, dan yang 2 tahun ini rendah banget gitu ya, yang churn-nya seperti itu. Jadi churn yang paling tinggi itu ada pada jenis kontrak month to month. Lalu lanjut pada tahap yang kelima, ini ada heat map korelasinya. Pada tahap yang kelima itu kita visualisasi multivariate hubungan banyak variabel. Nah, jadi jenis visualisasi yang digunakan ini heat map korelasinya hubungan variabel numerik, tenor, monthly charge, total charge, dan chart. Lalu per plot ini tuh hubungan multivariate dengan warna berdasarkan chartnya. Nah, ini nanti kita tuh juga penjelasannya seperti ini. Lalu kita lanjut, ini pakai data yang udah bersih. Ini kita bisa lihat heat mapnya di sini. Nah, sorry, kita scroll dulu. Oke. Nah, bisa kita lihat di heat map ini tuh
variabel yang paling berkorelasi dengan char ini adalah tenor. Nah, bisa kita lihat dengan hasil korelasinya itu negatif 0,35. Nah, yang artinya semakin lama pelanggan itu berlangganan, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk berhenti berlangganan atau char. Nah, sedangkan dengan monthly charge dan total charge ini memiliki korelasi yang lemah terhadap char. Nah, sehingga faktornya ini, lamanya pelanggan berlangganan ini, menjadi indikator yang paling berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke pair plotnya. Ini kita bisa lihat di sini, yaitu pair plotnya hubungan multivariat berdasarkan char. Kita bisa lihat di sini ada tenor, monthly charge, dan total charge. Nah, pada grafik pair plot ini, kita ini bisa menyimpulkan bahwa kelompok pelanggan churn yang memiliki visual yang jelas. Nah, pelanggan yang churn ini memiliki tenor dan total charge yang lebih rendah. Nah, serta monthly charge-nya ini yang cenderung lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang tidak churn. Nah, dapat dilihat dari grafiknya ini ya, bahwa pola ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan yang dengan monthly charge-nya yang tinggi, maka dia tuh lebih berisiko untuk berhenti berlangganan. Sementara pelanggan yang tidak churn, yaitu tenor dan total charge ini, yang tinggi menandakan sudah lama berlangganan. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada tahap yang ke-6. Tahap yang ke-6 itu ada visualisasi interaktif, yang dimana dia bertujuan menjelajah data secara dinamis untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif. Nah, jadi kita bakal pakai visualisasi interaktif scatter plot, interaktif bar chart, dan phase histogram. Jadi di scatter plot interaktif ini ada antara tenor dan monthly charts, dan di bar chart ini ada proporsi chartnya, dan di phase histogram ini untuk membandingkan sebagian biaya bulanan antar jenis internet service. Lalu kita lanjut ke Google Colab-nya ya. Nah, ini ada interaktif scatter plot-nya, kita bisa lihat di sini ya. Monthly charge dan tenor. Nah, dari grafik ini itu dapat disimpulkan kalau grafik ini tuh membantu memahami hubungan antara tenor dan monthly charge. Nah, berdasarkan status chartnya. Nah, insight baru yang muncul itu adalah kalau bahwa pelanggan yang dengan tagihan bulanan yang besar ini cenderung lebih beresiko berhenti berlangganan. Nah, visualisasi interaktifnya yaitu memudahkan analisis karena pengguna ini dapat mengetahui segmen pelanggan lebih mendalam berdasarkan lama kontrak dan pola pengeluaran. Kita lanjut selanjutnya yaitu interaktif bar chart. Nah, jadi kita lihat di sini proporsi chartnya ya. Ya sih. Di bar chart ini kita lihat proporsi chartnya berdasarkan kontrak. Oke, kita bisa lihat di sini month to month 1 tahun dan 2 tahun. Nah, di grafik ini tuh bisa kita simpulkan ini tuh membantu memahami antara hubungan kontrak dan charm. Nah, dapat dilihat pada grafik ini kalau jenis kontrak month to month ini pelanggannya ini tuh beresiko charm yang lebih tinggi atau yang paling tinggi, jadi memiliki proporsi charm yang tinggi. Nah, sedangkan pelanggan dengan jenis kontrak yang 1 tahun dan 2 tahun ini tuh lebih sedikit gitu, apalagi yang 2 tahun ini. Nah, insight baru yang muncul adalah semakin panjang kontraknya, maka semakin rendah kemungkinan pelanggan ini tuh berhenti berlangganan. Nah, visualisasinya ini adalah memudahkan analisis karena pengguna ini dapat membandingkan pola churn antar jenis kontrak dan mengidentifikasi segmen pelanggan yang beresiko churn. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke phase histogramnya. Nah, yaitu kita bisa lihat di sini kalau phase histogram ini tuh membandingkan sebaran biaya bulanan antar jenis internet service. Nah, kita bisa lihat di sini internet service DSL, fiber optik, dan 0. Nah, ini yang
char-nya, yang hijau ini nggak char, dan yang satu ini adalah yang char. Seperti itu. Nah, jadi pada grafik ini tuh bisa kita simpulkan, yaitu grafik ini tuh membantu memahami antara jenis internet service dan char-nya berdasarkan monthly charge. Nah, jadi kita bisa lihat pada grafik ini bahwa pelanggan dengan internet service fiber optik ini cenderung memiliki monthly charge yang lebih tinggi dan charge yang lebih besar. Nah, sedangkan pada internet service DSL ini memiliki monthly charge yang lebih rendah dan tingkat charge yang lebih seimbang. Lalu pada internet service yang tidak yang pelanggannya tidak menggunakan internet service gitu. Nah, atau tanpa internet service, yaitu lebih sebagian besar ini tidak char, dan yang char ini tuh sangat sedikit gitu. Insight baru yang muncul ini tuh semakin tinggi pelanggan, semakin tinggi biaya internet service, maka semakin besar resiko char ini tuh terjadi gitu. Nah, lalu pada visualisasinya ini tuh memudahkan analisis karena memungkinkan perbandingan antara tiap jenis internet service. Nah, sehingga membantu perusahaan ini tuh mengidentifikasi segmen pelanggan yang berisiko tinggi berhenti dan membuat strategi yang lebih tepat untuk mempertahankan pelanggannya. Seperti itu. Nah, mungkin ini udah selesai semua. Mungkin cukup video hands-on dari saya. Seperti ini adalah pada dataset telco customer card. Nah, ini. Nah, mungkin cukup video hands-on dari saya. Maaf apabila ada kesalahan penjelasan dan kata-kata saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.